Ternyata yang naik haji malah naik pesawat. Ya, silakan nyalakan kamera. Zai. Ya. Ya, Bang Zai. Di dalam surat Al-Hajj ayat 27, ini wajah Anda kemana ini? Aduh, saya tidak menerima tamu yang malu-malu. Jika Anda sudah malu dengan Islam, silakan Anda turun. Terus. Dengar, saya dengar. Ya, mundur kamera dikit. Itu apa yang kita lihat ini apa? Ini apa ini? Wajah saya lah. Oh, kondisinya gelap sih. Agak jauh dikit loh, agak jauh dikit. Oh. Nah, terus dikit lagi mundur. Kalau saya jauh, suaranya nggak dengar. Waduh, macam fotografer saja saya ini dibikinnya. Udah, oke lah, nggak apa-apa. Udah, lanjut ya. Oke, surat Al-Hajj ayat 27. Ya Bang ya. Di sini ku bacakan. Waduh, makasih Bang Jembret. Wah, berarti omongan saya tidak boleh jadi Edis TV dapat paus. Beneran dapat paus, teman-teman. Berarti itu wahyu itu deh. Oke. Zai official. Serulah manusia mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Tidak ada di sini mereka akan datang naik pesawat. Mengapa Anda nekat ingin menggagalkan nubuat Al-Quran? Mereka akan datang mengendarai unta yang kurus, datang dari segenap penjuru yang jauh. Berarti Anda ingin membuat nubuat Quran ini menjadi gagal. Karena yang datang ternyata malah naik unta, pesawat. Jangan Anda bilang, besok Pak saya ciptakan maskapai yang berjudul Onta. Silakan. Ya, lepas itu apa? Silakan. Ya, soalannya itu, mereka akan datang kepadamu dengan mengendarai unta yang kurus dan dengan berjalan kaki dari segenap penjuru yang jauh. Ayat 27. Silakan. Mungkin Anda pun baru tahu tuh ayat ada di situ. Karena selama ini Anda membaca Quran hanya membaca Arabnya saja. Makasih Bang Jembret. Makasih Bang Jembret. Wa azin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Okey, dalam Quran ni diterjemah berjalan kaki. Atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Mana di situ naik pesawat? Ya, dulu kan mana ada pesawat. Iya, sekarang faktanya naik pesawat. Berarti meleset nubuahnya ini. Bukan, emangnya salah kan naik pesawat? Bukan salah, tidak ada yang salah naik pesawat. Yang dikatakan Quran mereka akan datang jalan kaki dan naik unta yang kurus. Kok ternyata mereka malah datang naik pesawat? Ibarat kata saya bilang begini, sebentar Bang Zai, begini Bang Zai. Bang Zai, saya akan bernubuat bahwasanya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Tapi ternyata mereka malah naik sepeda motor. Berarti saya salah ngomong. Betul? Betul tidak? Apa yang nak dipermasalahkannya kalau naik pesawat? Apa jadi masalahnya? Yang masalah Quran bilang mereka akan datang dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Nah, kenapa datangnya naik pesawat? Mana? Kenapa tidak mereka jalan kaki dan naik unta yang kurus? Contoh, kita di Nusantara kan. Di Nusantara, emang ada unta? Bang, di sini dikatakan dari segenap penjuru yang jauh. Mereka akan datang mengendarai unta. Okey, ayat ini diturunkan ketika zaman siapa? Ya justru Bang, berarti sekarang ayat ini sudah tidak berlaku lagi. Karena ternyata mereka datang naik pesawat, bukan naik unta yang kurus. Benda ni boleh dikiaskan. Dalam hukum Islam ada 4 hukum. Pertama Al-Quran. Sudah mulai mengedit Al-Quran. Tidak boleh mengedit Al-Quran. Sumber dalam Islam dia ada 4. Pertama, Al-Quran. Kedua, hadis.
Ketiga, ijma'. Ijma' ni maksudnya kesepakatan para ulama. Sebab apa? Al-ulama' ni dalam Al-Quran bagi tahu, dalam hadis bagi tahu, al-ulama' warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris segala para nabi. Lepas tu adalah sumber yang keempat adalah qiyas. Berdasarkan kat sini, dah kalau misal kata kat sesuatu negara penjuru pelosok tu tak ada unta kan, maka dikiaskanlah mengendarai apa. Tengoklah atas masing-masing punya negara. Bagaimana unta yang kurus dibandingkan dengan pesawat buruk yang gemuk? Malahan pesawat-pesawat itu gemuk-gemuk itu. Ya, maksud. Ya langsung aja lah. Okey lah, Zai official, Zai official. Jadi banyak yang datang ke channel Ilis TV ini itu hanya mereka itu mempermalukan diri. Mereka di sini hanya berasumsi liar. Tidak lagi mempercayai Al-Quran. Yang dilakukan adalah mengedit-edit atau merubah-rubah Al-Quran itu. Jelas sekali di Al-Quran dikatakan mereka akan datang dengan apa? Dengan berjalan kaki dan dengan menaiki unta. Datang mereka berhaji. Tapi ternyata yang datang berhaji malah naik pesawat. Maka pertanyaannya begini. Tidak mungkin Al-Quran salah. Yang salah adalah orang-orang yang mengedit-edit Al-Quran seperti Zai Official. Apa buktinya? Ini saya akan buktikan. Siap-siap ya. Siap-siap. Siap-siap. Nih. Apa ayat yang membuat Anda percaya bahwa berhaji itu harus ke Mekah? Di mana dalilnya? Berhajilah kamu ke Mekah. Mana? Ke kota Mekah di mana? Dalam ayat ni, kalau kita baca tafsir At-Tabari. Tafsir lagi. Lah tafsir lah. Kenapa Anda tidak percaya Quran? Kenapa Anda percaya tafsir? Okay. Rumah Tuhan bagi orang Islam tu kat mana? Bang, di dalam Quran hanya ada 2 macam ayat. Yang pertama ayat-ayat yang muhkamat, yang kedua ayat-ayat yang mutasabihat. Apa itu muhkamat? Muhkamat itu artinya jelas. Kalau jelas, untuk apa lagi ditafsir-tafsir? Sedangkan ayat-ayat yang mutasabihat, yaitu ayat-ayat yang tidak jelas, yang hanya Allah yang mengerti takwilnya. Mengapa Anda mencari-cari takwilnya, sedang hanya Allah yang mengerti takwilnya? Pasti, ayat ni Allah bagi tahu, dan serukanlah manusia untuk mengerjakan haji. Nescaya di mana? Di mana di situ hajinya ke Mekah? Di mana? Nescaya mereka akan datang kepadamu. Kepadamu ni maksudnya Baitullah lah, rumah Allah. Rumah Allah kat mana? Kat Mekah kan? Di mana? Di mana Baitullah itu di Mekah mana? Lah, Baitullah kan kat Mekah. Iya, di mana? Di mana yang mengatakan Baitullah itu di Mekah, di mana? Nih, dengarkan. Kalau ada umat muslim yang bisa tunjuk ayat di Quran yang mengatakan bahwa Baitullah itu di Mekah tanpa mengeditnya, maka saya akan tutup channel saya. Tutup channel saya ini kalau ada yang bisa nunjuk itu di Mekah. Yang ada itu Baitullah itu di Baka. Di Baka, bukan di Makkah. Makanya jangan buta huruf waktu belajar Quran itu. Jangan buta huruf. Di Baka? Di Quran ditulis Baitullah yang di Baka, bukan di Makkah. Di Baka? Apa? Baru tahu dia, teman-teman. Dia baru tahu. Sebut jelas, tak faham. Baitullah di Baka. Baka tu apa? Nah, ini dia baru tahu. Ya, silakan. Ada Quran situ ya? Tak, jelaskan. Baka tu apa? Oke. Tolong bukakan Quran surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-286. 286. Surah. Sekejap. 286. Apa di situ dikatakan? Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan itu surat pahala. apa? Surah Al-Baqarah. Sebentar. Ya, tak habis baca lagi terjemahan dia.
dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau beban kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Oh, engkau... salah. Mohon maaf, salah. Ali Imran ayat yang 96. Sorry. Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah ibadah pertama dibangunkan untuk manusia ialah Baitullah. Di Baitul. Di mana di situ? Baitullah itu ada di mana? Oh, okey. Kat sini ada di mana sebentar? Ada di mana sebentar? Ada di mana di situ tertulis? 90 ayat 96. Ada di mana? Baitullah itu ada di mana? Di Bakkah mubah. Di Bakkah. Di Bakkah, bukan di Makkah. Sorry. Yang tu saya sepakatlah. Nah, sekarang begini. Sebentar gini, Bang. Kenapa? Saya sepakatlah yang perkataan. Ya, sepakat gitu. Udah kita terima kok. Di Bakkah ya, bukan di Mekah ya. Pertanyaan saya begini. Sini, di Bakkah tu, dia tulis kat sini yakni Makkah. Mana tulisan bahasa Arabnya yakni Mekah? Memanglah tak ada. Iya, itu penerjemahnya, itu bukan ayat Quran. Yang bilang Bakkah itu di Mekah, itu bukan Al-Quran. Itu manusia dan kalian mengikuti perkataan manusia. Tidak ada di situ tertulis di Mekah, di Bakkah. Okey, Bakkah tu kat mana? Tugas mula cari itu. Kok tanya saya? Maksud saya tu okey. Jadi abang siapa? Edis Abang Edis kata Bakkah kan? Okey, Bakkah tu kat mana? Bukan saya kata, Bang. Bukan saya kata. Itu Quran kata. Quran bilang di Bakkah. Makanya kalau baca Quran jangan buta huruf. Jangan Bakkah diganti-ganti Makkah. Gitu loh. Tapi kat sini dia punya tulisannya terjemahan Makkah. Bang, itu penulis Al-Quran atau penerjemah Al-Quran, bukan Al-Qurannya. Apakah dulu Al-Quran ada terjemahan bahasa Melayu? Tidak. Dulu belum ada bahasa Melayu. Nah, ketika diterjemahkan menjadi bahasa Melayu, ketika diterjemahkan oleh manusia, ditambahilah bahwa Bakkah itu di Makkah. Dalam bahasa Arab pun ada perkataan Arab Makkah, Makkiyah, Madaniyah. Iya, makanya Bang, janganlah Quran itu direvisi. Makanya gini Bang, di dalam Al-Quran itu ada ayat berbunyi begini. Jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelummu. Disuruh tanya kepada ahli kitab, Bang, yang membaca kitab sebelum Quran. Yang Anda lakukan justru bertanya kepada orang-orang sesudah Al-Quran. Makanya saya bilang, ya Bang ya, cobalah Anda ini, kalau ada orang Kristen yang ngomong, orang Kristen ngomong, janganlah alergi. Didengarkan dulu. Karena dikatakan juga di dalam Quran itu bahwasanya... Bukan saya alergi, saya tak tahu. Sebab tu saya suruh tunjuk tadi. Iya, makanya Bang, Abang tak tahu karena Abang baru belajar Quran itu belum selama saya. Walaupun Anda sudah terlahir Muslim. Saya ini walaupun saya terlahir Kristen, tapi saya sangat mendalami Al-Quran. Walaupun tidak ada ijazahnya. Gitu loh. Nah, kembali ke tema awal ini, Bang. Tapi kan, mereka disuruh berhaji. Kenapa? Saya nak tanya soalan lah. Kenapa kalau misal kata ibu-ibu negara, luar negara, kita tak mengikut perkataan bahasa diorang? Bahasa mereka, bahasa mereka lah. Tapi kita membahasakan mengikut bahasa kita. Maksudnya gimana? Maksudnya contoh ibu kota mana ya? Ibu kota negara luar. Okey. Sulit ini. Terguncang. Negara Nippon kan atau Japan. Kenapa Indonesia panggil Jepang? Kenapa tak panggil Japan juga? Kenapa panggil Jepang? Karena lidah. Contoh, misal waktu saya di Malaysia,
orang Malaysia bilang Jepun katanya kan. Ya benar. Nah, kalau ke Indonesia orang bilang Jepang. Kalau ini mereka bilang Nippon, ya kan? Itu masalah lidah. Nah, sekarang yang saya tanyakan, di dalam Quran itu tertulis bahwasanya Al-Quran itu tertulis dalam bahasa Arab yang jelas, lisanun Arabiyyan mubin. Apa itu lisanun Arabiyyan mubin? Adalah bahasa Arab yang jelas, bahasa Arab yang terang. Lalu kenapa Anda mengatakan bahwa Quran itu bukan bahasa Arab yang terang? Nah, buktinya Anda bilang Bakah itu bukan Bakah tapi Makkah. Berarti huruf yang seharusnya huruf yang seharusnya M, huruf yang seharusnya M diganti jadi B. Padahal salah. Justru huruf M itu tidak ada di situ, yang ada huruf B. Jadi Bakah bukan Makkah. Gitu, Bang, ya. Nah, kembali ke tema awal, Bang. Di sini dikatakan bahwasanya mereka akan datang dengan menggunakan jalan kaki. Iya, atau unta yang kurus. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, Bang. Kenapa jamaah haji sekarang tidak datang ke sana dengan unta yang kurus? Tidak datang ke sana dengan berjalan kaki, tetapi naik pesawat. Apakah Quran ini layak dipercaya karena tidak terjadi apa yang dikatakannya? Kita buka balik yang surah Al-Hajj. Sulit nih, Bang. 27. Apa bahwasanya Quran tidak tahu bahwasanya di kemudian hari akan ada unta yang terbang? Nah. Bukan unta yang terbang, maksudnya burung terbang, burung baja maksudnya. Ini, Bang. Okey, ayat ni kan diturunkan zaman Nabi. Lepas tu memang kenalah dengan waktu tu. Iya, tapi kan di situ kan akan ada kata-kata akan. Mereka akan datang. Yalah, artinya oke, kalau Abang bersikukuh bahwasanya itu hanya orang-orang pada zaman Nabi, berarti ayat itu tidak berlaku lagi sekarang. Bukan ayat itu tidak berlaku sekarang. Kalau masih berlaku, peredaran zaman juga. Kalau masih berlaku kenapa diambil yang enak-enak? Kalau berlaku ya pakai unta yang kurus. Unta dekat Nusantara. Cari sendiri untanya. Kalau ada unta, kemungkinan ada yang naik unta. Tapi sekarang nggak ada unta. Bang, banyak unta di kebun binatang, Bang. Di zoo banyak. Bang, di zoo itu banyak kebun binatang. Ada juga di situ unta. Maksudnya kalau kita nak dapat pun mudah. Ya, tinggal ternak saja unta. Untuk naik haji. Haji ni kan dibuat untuk orang yang mampu. Oke lah ya, selalu mereka ya mundur kena, maju kena, teman-teman. Oke, jadi intinya sudah kita dapatkan ya, Bang ya, Bang Zai. Kita kasih kesempatan kepada yang lain dulu ya. Jadi saya tak bangkang abang punya apa tadi? Perihal atau jawapan semua. Cumanya kami kan ada sumber dalam Islam tu 4 hukum. Berdasarkan dalil-dalil hadis itulah, berdasarkan nas-nas Al-Quran. Bang, dengarkan, Bang. Ya. Kalau Anda baca Quran, pernahkah Quran mengatakan bahwasanya kitab yang memberi penjelasan itu adalah kitab di luar Al-Quran? Kan Qurannya akan Enggak, sebentar, Bang, dengarkan. Anda telah menghina agama Islam, Anda melecehkan agama Islam dengan mengatakan bahwasanya kitab yang memberi penjelasan itu adalah kitab hadis. Padahal kitab yang memberi penjelasan nyata-nyata adalah Al-Quran. Coba Anda buka surat An-Nahl ayat 89. Ini. Mereka selalu saja teman-teman ya mengingkari bahwasanya Quran itu kitab penjelas. Karena memang kitab Al-Quran tidak mampu menjelaskan. Akhirnya dia mencari kitab lain untuk menjelaskan agamanya.